Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwah fillah, alhamdulillah segala puji milik Allah SWT yang telah memberi banyak nikmat, terutama nikmat dalam rangka seorang hamba mampu beribadah menyembahnya saja tanpa menyekutukannya. Ini adalah nikmat terbesar, dan ini adalah yang Allah ciptakan jin dan manusia untuknya, yaitu untuk beribadah kepada Allah saja. Materi yang kita akan bawakan pada malam ini berhubungan dengan ibadah hari-hari yang telah berlalu di bulan Ramadan, yaitu dengan tema berusaha mempertahankan amalan Ramadan. Boleh dibilang istilahnya kita bahagia menjumpai Syawal, karena di situ ada aktivitas kembali fitri, yaitu kembali berbuka. Adanya pertemuan silaturahim di antara kita. Ya. Tapi kita bersedih karena betapa banyak amalan-amalan yang kelihatannya hampir mustahil bisa dipertahankan, walaupun kegigihan kita, kemauan kita yang begitu membara, ya. Jadi materi ini saya bagi, ya mungkin nggak dibahas semua secara rinci, secara detail, ya mungkin sekedar pengingat saja, murojaah. Pertama, muqaddimah, doa istiqamah dalam bertauhid di dalam Ramadan dan di luar Ramadan, istiqamah dalam mengikuti sunnah, istiqamah dalam ibadah salat, istiqamah dalam ibadah puasa, istiqamah dalam bersedekah, istiqamah dalam tadabbur Al-Quran yang pernah ada di Ramadan lalu kita bawa, istiqamah dalam berdoa dan berzikir, istiqamah dalam menuntut ilmu dalam rangka mengamalkannya, istiqamah dalam rangka membebaskan diri dari api neraka, usaha membebaskan diri kita dari api neraka. Ini mungkin tidak terbahas semua karena kita punya satu kali saja kajian dalam hal ini, karena Syawal akan berlalu. Kita akan masuk ke materi-materi lain insyaallah. Dari 9 poin kita masuk pada muqaddimah, di mana hadis ini sering kita dengar pada saat pembahasan bulan Ramadan, terutamanya yaitu idza dakhala syahru ramadana futihat abwabus samai wa ghulliqat abwabuz jahannam wa sulsilat asyayatin. Jika bulan Ramadan telah masuk, maka pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu jahanam akan ditutup dan syaitan-syaitan pun dibelenggu. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dan apakah abwabus samat, ya,
futihat abwabus sama itu ditutup sekarang, wallahu alam. Saya belum dapat penjelasan. Terus wa ghuliqat abwabu jahannam. Apakah ya pada Ramadan ditutup itu pintu-pintu jahanam? Apakah sekarang dibuka lagi? Wallahu alam. Saya belum dapat sarah. Wasul silati syayatin, dan setan-setan pun dibelenggu di bulan Ramadan. Apakah belenggu-belenggu itu dilepas? Kalau lihat zahir hadis ini ya seperti itu mafhumnya. Ya. Mafhum mukhallafah dari hadis, faham kebalikan dari hadis ini adalah setelah Ramadan tidak ada, maka ya abwabus sama itu ghuliqat. Ya. Tapi kita tidak boleh menghukumi. Tapi sulsilat asyayatin, setan-setan dibelenggu, ya. Neraka dibuka, yang tadinya di Ramadan ditutup pintu-pintunya sekarang dibuka. Wal sulsilatis syayatin, dan setan-setan udah dilepas lagi belenggunya. Makanya ibadah berat. Ya, ibadah yang ringan di Ramadan terasa berat. Salat berjamaah yang tadinya mudah jadi susah. Ya, begitu. Nah, ini sebagai muqaddimah. Dan juga berusaha istiqamah beribadah setelah Ramadan. Ini penting sekali. Ya. Berusaha beribadah, berusaha istiqamah. Ya, bab kita sebenarnya yang judulnya tadi, ya, berusaha mempertahankan amal Ramadan, berusaha istiqamah, tetap istiqamah, ya, mempertahankan amalan atau ibadah di bulan Ramadan, begitu. Nah, ini bab yang berat. Maksudnya ke bab istiqamah. Bahwa ibadah-ibadah yang memang jelas unggul, ya, wajib terutama seperti tauhid, salat, ya, dan lain-lain, jelas diperlukan istiqamah. Dia bukan ibadah musiman. Ya, tauhid bukan ibadah musiman. Ramadan bertauhid, begitu lepas Ramadan pada syirik lagi, nggak mungkin itu. Ya, gitu. Terus salat rajin, setelah Ramadan lepas tidak salat lagi, gitu. Sebelum kita masuk bab-bab itu, bab istiqomah, jelas, ya, walaupun ini ucapan ulama, di mana ulama berdoa, ya, agar ibadahnya selepas Ramadan, para ulama salaf berdoa agar 6 bulan, berdoa agar amalannya diterima. 6 bulan kemudian agar disampaikan ke Ramadan yang akan datang. Ya, ini sesuai, ya, di mana setiap kita beribadah kita tawadu kepada Allah, jangan terlalu overestimate, jangan terlalu pede, ya, amalan kita diterima. Seperti salat, setelah salat kita beristighfar, kemungkinan dalam sebelum salat, lagi salat, setelah salat ada gangguan syaitan. Dan ini sesuai dengan ayat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Maha mendengar. Kadang kala kita beramal, kita sebut saya begini, saya begitu, dan Allah mengetahui. Ya, kita nggak ngomong, ya, tapi tingkah laku kita menunjukkan bahwa ketidakikhlasan kita, amalan kita ingin dipaparkan kepada manusia. Allah mengetahui itu. Makanya selalu diiringi ibadah itu dengan niat yang ikhlas karena Allah. Tidak ada kesyirikan, baik syirik kecil, ya, syirik asghar, atau syirik khafi, gitu. Dan ciri-ciri seorang diterima amalannya adalah dia mudah melanjutkan amalan tersebut, ya.
Sebagaimana perkataan Ibnu Katsir, ya, man tawabal hasanatil hasanah ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Ya, wa min jaza'is sayyi'ah sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Jadi indikator amalan kita diterima, Ramadan kita diterima. Setelah Ramadan ada nggak amalan itu berlanjut? Baik nggak akhlak kita? Ya, sholat berjamaah kita, baca Quran kita dan lain-lain, itu akan dibahas nanti insya Allah. Tapi kita selalu berdoa, ya, dan setelah itu Allah kasih ilham untuk melanjutkan ibadah-ibadah yang agung di bulan Ramadan. Atau ulama menyatakan inna min alamati qabulul hasanatu ba'daha. Sungguhnya di antara alamat atau ciri atau yang dapat dikenali diterimanya kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Ya, kalau orang habis waktu Ramadan rajin hatta salat tarawih yang hukumnya sunnah, ya, berjamaah, tapi begitu Ramadan ditinggalkan salat berjamaah, wajibnya saja ditinggalkan. Nah, ini ciri-ciri mungkin Ramadannya memang salatnya dia musiman, ya, begitu. Nah, kita bisa mengukur diri, muhasabah diri, melihat diri sendiri, bukan untuk melihat orang lain dalil-dalil ini. Kita tidak diperkenalkan setiap baca dalil kita tujukan ke orang lain. Ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Ya, begitu. Sesuai dengan ayatnya, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum nara, dan keluargamu dari api neraka. Jadi setiap kita baca dalil, ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri, dan qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi setelah Ramadan pastikan amal-amal itu diterima. Ciri-ciri amal diterima adalah mudahnya melakukan amal-amal yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Begitu. Nah, ini masuk kepada bab istiqamah. Qala Allah Ta'ala fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Suratul Hud. Istiqamahlah, konsistenlah. Ya, be consistent. Istiqomah itu tetap sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang taubat bersamamu. Istiqomah itu perintah Allah. Ya, ibadah istiqomah, salat istiqomah, berbuat baik istiqomah, tauhid istiqomah, apalagi tauhid. Begitu. Itu dalam surat Hud, surat 11 ayat 112. Qala Allah Ta'ala fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Maka istiqomahlah kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Selalu diiringi ini dua ayat. Pertama, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Istiqomahlah sebagaimana dibilang kepadamu dan juga orang yang taubat bersamamu. Istiqomah taubat. Kalau ayat yang ini Fusilat surat 41 ayat 6. Wastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Maka istiqomahlah kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Allah Maha tahu hambanya, kekuatannya, daya tahan fisiknya, mentalnya, kejenuhan manusia. Allah Maha tahu. Manusia cenderung cepat jenuh. Ya, sholat lama-lama jenuh, baca Quran lama-lama jenuh, baca hadis apalagi, baca qaul ulama apalagi, buku-buku agama jenuh. Tapi begitu entertainment, lab, ya, 24 jam nggak ngantuk-ngantuk. Begitu baca Quran baru setengah lembar ngantuk. Ini ciri-ciri. Karena satu, selain nafsu kita, diri kita mengajak kepada asu, keburukan, syaitan juga membantu. Begitu. Kecuali Rasulullah SAW. Qarin kita itu nyuruhnya yang
Yang malas-malas kalau ibadah itu, kalau buang-buang waktu dikasih motivasi tuh, semangat, disemangati itu. Kalau tidur mungkin dijagain sama dia, diginin kali. Ya mungkin, saya juga nggak tahu itu kerjaan jin kan, gaib kan, ada yang diganjal mungkin kayak korek api. Ya itu kerjaan jin seperti itu. Tapi kalau kita baca Quran langsung dibikin ngantuk. Sholat malam ya, dada kita ditekan itu, jangan bangun, masih lama itu subuh. Ya begitu. Segala macam tingkah syaitan agar kita tidak bisa istiqomah beribadah. Dan juga sebagaimana tujuan Ramadan adalah menjadi manusia-manusia bertakwa. Ya, maka kita harapkan itu. Title itu tepat enggak? Ya. Kalau ada wisuda, ya, kita orang yang dapat wisuda enggak setelah Ramadan? Ya, lulusan Ramadan di wisuda. Ya, begitu. Pantas enggak amalan Ramadan kita menjadikan kita lulus? Ya, dan belum tentu Ramadan depan kita bagian dari orang yang diberi izin oleh Allah ya untuk mencicipi ibadah Ramadan yang agung ini. Sudahlah beberapa kali Ramadan gak pernah lulus, dan Ramadan yang akan datang belum tentu dapat. Coba bayangkan betapa meruginya. Dan kita nggak tahu itu. Yang jelas kita berharap. Karena apa? Ketakwaan ya lebih dapat lebih dapat mengamalkan arti takwa dalam kehidupan setelah ibadah Ramadan. Ini tujuan kita. Setelah kita tahu ketakwaan itu apa, sebagaimana definisi Umar, yang artinya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Abu Musa tentang hakikat takwa. Abu Musa menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang akan engkau lakukan apabila engkau sedang berjalan di tempat yang penuh duri?" Umar radhiyallahu anhu tidak, walaupun mungkin posisinya khalifah, di sini tidak ada syarah yang jelas, ya, apakah beliau pada saat bertanya ini sebagai orang khalifah. Kalaupun beliau bukan khalifah, beliau sahabat terbesar setelah Abu Bakar, tapi bertanya kepada sahabat yang ya di bawahnya. Tapi karena alim, ya Abu Musa menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang akan engkau lakukan apabila engkau sedang berjalan di tempat yang penuh duri?" Maka Umar menjawab, "Aku akan melihat kepada kakiku sehingga aku bisa mengetahui apakah aku pijakan di atas duri ataukah di tempat yang aman." Begitu takwa itu. Muttaqin, orang yang muttaqin adalah orang yang hati-hati dalam kehidupan ini. Tidak serampangan. Dia melihat rambu-rambu Rabbnya. Dia melihat rambu-rambu Rabbnya melalui Rasulnya. Halal, haram, makruh, mubah, dan lain-lain. Itu dari segi fikih. Boleh, tidak boleh, sunnah dan bid'ah, syirik dan tauhid dan syirik. Itu rambu-rambu yang ada di agama kita. Tidak serampangan. Yang penting banyak pengikutnya, yang penting banyak followernya, dia ngomong. Tidak boleh. Ya. Yang penting menyenangkan jiwanya. Benar salah urusan belakangan. Tidak boleh. Nah, itulah Umar radhiyallahu anhu. Seorang yang terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu. Saya akan hati-hati menginjakkan kakiku, apakah kena duri apa tidak. Coba ini pertanyaan dari seseorang, ya, dia bertanya apa itu takwa, ya, tapi dibalik bertanya, yang ditanya berbalik bertanya, ya. Ini adalah contoh dari Nabi. Nabi kadang-kadang tidak langsung menjawab. Mata sa'ah, kapan itu hari kiamat wahai Rasulullah? Ya, Rasulullah tidak langsung jawab. Allahu alam, apa yang kamu siapkan? Begitu. Ini seperti itu. Abu Musa ditanya tapi berbalik aja. Apa yang kau lakukan apabila engkau sedang berjalan di tempat yang penuh duri? Pasti kita hati-hati. Ya. Orang-orang yang
Ramadannya hati-hati, dilatih sebulan, hati-hati, dan sudah beberapa bulan mungkin tergantung usianya, ya, dia tahu bahwa ini adalah ujian ketakwaan. Dia lulus nggak, dapat title takwa nggak, ya, setiap Ramadan. Mungkin takwa derajatnya beda, ya, takwa 10%, takwa 5%, takwa 50% meningkat atau menurun. Ada Ramadan tertentu yang begitu lengah dia, mungkin gak ada ilmu, berkawan dengan orang ahli maksiat sehingga hancur Ramadannya, lalu dia taubat, dia perbaiki setiap tahun, ya. Yang diminta oleh Allah, ittaqullah haqqa tuqatih, ya, seperti ayat yang selalu kita bawakan setiap pembukaan. Bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa, jangan asal-asalan. Ya, haqqa tuqati, sebenar-benar takwa. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, hendaklah Allah azza wa jalla ditaati dan tidak dimaksiati, diingat dan tidak dilupakan, serta disyukuri dan tidak diingkari. Haqqa tuqati adalah ditaati, tidak dimaksiati. Ya, diingat, zikrullah, jangan dilupakan. Serta syukur pada Allah, jangan kufur, jangan diingkari nikmat-nikmatnya. Wah, sekecil apapun kita syukuri. Ya, begitu. Ini asal sahih. Ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, hakikat takwa ialah melakukan ketaatan kepada Allah azza wa jalla, dilandasi keimanan dan mengharap pahalanya, karena ada perintah dan larangan, sehingga seorang melakukan perintah Allah azza wa jalla dengan mengimani zat yang memerintah dan membenarkan janjinya, dan ia meninggalkan apa yang Allah larang baginya dengan mengimani zat yang melarangnya dan takut terhadap ancamannya. Ya, ini sering di Ramadan, di khutbah Jumat, ya, ulama khatib kita mengulang-ulang, ya, karena salah satu khutbah, pelajaran khutbah adalah membawa manusia kepada ketakwaan. Baik, setelah kita muhasabah diri, kita jadi orang bertakwa nggak ya pada Ramadan kemarin? Ada nggak detail itu? Kalau ada, berapa persen? Itu yang tahu diri kita. Kemudian Allah, ya, Allah Maha tahu keadaan diri kita. Bahkan kita tidak tahu diri kita bagaimana. Cuman kita berdoa, ya Allah jadikan aku orang-orang yang bertakwa. Ya begitu. Berdoa terus, berusaha, doa usaha. Tadi kita sudah bacakan, pertama yang paling penting adalah di luar Ramadan, di dalam Ramadan, di luar Ramadan, hendaklah kita selalu bertauhid, istiqamah dalam tauhidullah, ikhlas karena Allah dalam beribadah. Ya. Karena apa? Inilah modal dasar kehidupan ini, kehidupan beragama. Orang Islam yang tauhidnya rusak akan hancur amalannya. Ya, tauhid atau keimanan. Iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Sedangkan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Imam Muslim membawakan hadis ini banyak sekali, syarahnya ada oleh Imam An-Nawawi, silakan, ya. Al-imanu bid'u wa sab'una au bid'un wa sittuna su'bah. Maka ada buku Su'bah, ya, dari Imam Baihaqi kalau nggak salah. Afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah.
Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali sembahan kepada Allah. Ini perlu dijelaskan sedikit, bukan artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini arti yang dangkal. Dulu kita memahaminya itu. Tuhan banyak, orang mentuhankan Tuhan-Tuhan semua banyak. Orang mentuhankan matahari, bulan, ya, harta, mentuhankan dirinya, nafsunya, mentuhankan orang lain, pimpinannya, begitu banyak, ya. Tapi sesembahan yang benar-benar patut disembah adalah Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini arti la ilaha illallah. Inilah tauhid yang harus kita pertahankan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Begitu. Dan ini cabang iman yang paling tinggi. Yang adnaha imatatul adza anit tariq. Ya, imatatul adza anit tariq. Yang rendahnya itu menyingkirkan. Yang antum lagi jalan, kita lagi jalan, baik jalan kaki, naik mobil atau motor, ada kayu, ada paku, singkirkan kalau bisa. Ya, kalau membahayakan kita ya lewatin saja. Kalau bisa ditendang pakai kaki. Kalau mobil bisa turun berhenti, diambil. Ya, jangan sengaja ditaruh. Ada orang bisnis sengaja mentaruh paku-paku yang ini bisnis yang haram, ya nggak berkah. Kalau bisnis, ya ini haramnya kelewatan, ini haram. Satu, ya menyusahkan orang. Kedua, boleh jadi orang itu padahal dia mengharap cuman bannya kempes lalu diperbaiki olehnya, tapi bisa jadi mengorbankan jiwa. Ya itu dosa itu. Ya, hati-hati. Ya, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Dan ini bukan isapan jempol, ini kejadian, fakta. Ya, mudah-mudahan berkurang. Gitu. Dan di sini juga wal haya'u su'batu minal iman. Nah, di sini komplit. Dan rasa malu itu adalah bagian dari iman. Bukan artinya lebih rendah, bukan, dia ada di tengah antara yang tinggi dan yang rendah. Yang tinggi kalimat tauhid, yang rendah menyingkirkan obstacle atau halangan di jalan. Iman itu diantara itu. Al-haya, malu itu diantara itu. Ya, begitu. Makanya ada hadis, ya. Ya kalau nggak tahu malu, berbuatlah fasna ma syi'ta. Ya. Jika engkau nggak punya malu lagi, ya udah buat apa saja. Orang yang begini itu kalau orang berakal sebetulnya nggak pantas orang berakal itu berbuat apa saja tanpa malu. Karena yang begini itu orang gila. Orang gila itu memang nggak tahu malu, kan akalnya udah diangkat. Ya, dia jalan telanjang, teriak-teriak di pasar. Tapi kalau ada orang normal, ya akalnya normal, tapi nggak ada akalnya, nggak gila maksudnya, tapi berbuat ini karena rasa malunya hilang. Fasna ma syi'ta. Itu. Tauhid cabang keimanan yang paling utama. Ya, ini harus dipertahankan baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Karena ibadah tanpa tauhid sia-sia, ya, hancur. Karena di bulan Ramadan juga kita dengar hadis, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah berfirman, ini hadis qudsi, kullu amalin ibni adam lahu ila asyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini mengandung tauhid. Ya. Bahwa puasa itu ibadah yang benar-benar mengandung tauhid yang tinggi. Karena ibadah puasa ini susah dideteksi dari seorang, dan kita telah melaluinya sebulan itu. Ya, begitu.
Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Saking agungnya puasa, ya Allah langsung yang membalasnya. Ada 10 ya di sini alasan. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah telah menyebutkan 10 alasan dari perkataan para ulama menjelaskan makna hadis. Ya. Kita nggak bahas semua, satu aja, bahwa puasa tidak terkena riya. Sebagaimana amalan lainnya terkena riya. Salat, baca Quran, sedekah dan lain-lain itu rawan akan riya, yaitu kita membaguskan salat kita kalau di masjid, begitu di rumah ya secepat kilat. Ya, apalagi kalau sudah ada apa? Yang salam, assalamualaikum, paket, wah gelisah langsung. Ya kan, paket ini sekarang menjadi gangguan yang perlu ini kan, bukan ditulis. Lagi sholat, paket, sabar 5 menit, 10 menit begitu. Ya. Kalau anak kan sudah biasa, anak-anak ganggu, istri ganggu mungkin. Kalau sholat di rumah begitu. Makanya sholat wajib di masjid laki-laki. Kalau sholat di rumah banyak gangguan. Selain derajatnya kurang, gangguan banyak. Kalau di sini kan, ya walaupun ada gangguan juga di sini, tapi kan teratasi lah, ya, gitu. Begitu. Anak-anak ada selalu ganggu, nggak apa-apa, dia pelan-pelan akan belajar. Itu karena ketidakpahaman mereka. Jadi tauhid penting dalam ibadah dan dipertahankan. Dan kita telah diuji oleh Allah, dididik oleh selama sebulan penuh, ya, memperbaiki tauhid kita di bulan Ramadan. Kita tidak makan, tidak ada orang-orang. Siapa yang kita takuti? Allah. Kita tidak minum, tidak ada manusia satupun. Siapa yang kita takuti? Allah. Ya, kita tidak, padahal makanan itu halal. Ya, di luar Ramadan air itu halal, tapi di Ramadan jadi haram, bukan zatnya. Ya, bukan zatnya. Tapi haram karena ada larangan. Begitu. Ya, ini tauhid yang indah. Seorang taat pada Allah dia di saat berpuasa. Dan itu dipertahankan setelah Ramadan. Setelah Ramadan kita bawa sikap tauhid itu dalam bekerja. Ya, tidak boleh semua jadi milik kita. Ada milik orang lain, ada milik perusahaan, ada milik negara, ada milik rekanan kita, mitra kita. Nggak boleh diambil semua, ini haram. Ya, bisnis juga jangan gharar. Gharar itu mengandung penipuan. Ya, nggak berkah. Jadi ini akibat tauhid yang kita dilatih di Ramadan. Kita meninggalkan makan minum karena Allah di bulan Ramadan, padahal itu halal. Di luar Ramadan kita meninggalkan yang haram karena Allah. Dilatih, dibawa ke bulan ya selain Ramadan. Begitu. Dan Ramadan memang membawa kepada tauhidullah. Kedua, bagaimana amalan Ramadan yang istiqomah, yaitu salat. Salat kita sudah lihat di mana shaf pertama penuh masjid sampai nyewa tenda, ya kan? Itu padahal salat sunnah itu. Ya. Setelah Ramadan nggak perlu nyewa tenda, padahal itu salat wajib. Ini karena tablisul iblis, tipu daya iblis. Iblis paling pandai menipu, ya. Begitu. Yang indah jadi tidak indah. Ya, coba orang pakai celana di atas mata kaki. Orang laki itu diperintahkan oleh hadis, oleh Rasulullah. Tapi dihina oleh manusia, kebanjiran, cingkrang dan lain-lain. Padahal itu perintah Rasulullah, dan Rasulullah mencontohi, sahabat besar mencontohi, orang-orang terbaik di muka bumi ini mencontohi. Dikritisi kayak kebanjiran, nggak kekurangan bahan, pokoknya begitulah. Yang diperintah oleh syariat dihina, diledek. Tapi begitu ada perempuan naikin setinggi-tingginya, oh ini bagus. Ya, perempuan disuruh tutup semua sampai nyengser, kalau bahasa Jakarta nyengser. Apa tuh bahasa Indonesia? Saya nggak tahu itu.
ya menyapu jalan, itu perempuan disuruh seperti itu. Karena ada hadis. Bagaimana kotoran yang terkena pakaian wanita yang tanah yang selanjutnya akan membersihkan. Ya dia kena nih kotoran. Dia jalan terus saja, jangan berhenti. Dia jalan terus, tanah yang selanjutnya akan membersihkan. Itu perintah buat wanita tuh nutup seluruhnya. Tapi dibalik oleh syaitan. Ya, gerah, panas, udik, norak, apa lain-lain lah, sehingga wanita takut memakai seperti itu. Takut dibilang tidak model, tidak update. Akhirnya dibalik, yang laki-laki disuruh angkat diturunin sampai yang perempuan disuruh turunin diangkat. Begitulah syaitan. Ya, ini tidak istiqomah. Salat begitu. Yang bulan Ramadan berjubel-jubel di mana saja. Ya, Ramadan pertama padahal sunnah. Tarawih kita bukan merendahkan tarawih. Andaikan setiap Ramadan dan setelah Ramadan kita berjubel-jubel juga. Sekarang Isya, mungkin kalau hari lain kerja. Ya Isyanya penuh seperti di Ramadan. Ini indah sekali kan? Itu. Insya Allah suatu saat seperti itu. Subuhnya juga karena habis sahur banyak orang tidak tidur lagi, siap-siap subuh. Ya makanya banyak tuh subuh masih penuh. Nah begitu Ramadan hilanglah berjamaah itu. Ini tidak konsisten, tidak istiqamah dalam ibadah salat. Gitu. Padahal salat adalah inna awala ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah min amali salah. Sungguhnya perkara pertama kali yang dihisab pada hari kiamat dari amal seorang hamba adalah salat. Urusan kita pada Allah ya selain tauhid yaitu amal hamba adalah salat. Gitu. Fa'in saluhat faqad aflah wa anjah. Jika salatnya baik maka dia selamat, ya begitu. Maka sungguh dia beruntung dan selamat, ya. Ya. Aflah wa anjah. Begitu. Beruntung dan selamat. Jika salatnya buruk maka sungguh dia celaka dan rugi. Fa'in fasadat faqad khaba wa khasir. Gitu. Jadi sesuatu yang Allah jelaskan dalam hadis sahih ini Tirmidzi, An-Nasai sahih, kok tidak diperhatikan? Ini karena kekurangan ilmu kah? Belum sampai ke hadis ini? Itu tanggung jawab masing-masing nanti di muka bumi ini. Ya, ilmu-ilmu seperti ini akan ditanya oleh Allah. Apakah pernah ya kita dengar ilmu ini belum pernah sampai padaku? Ya mungkin ada keringanan. Kenapa nggak dicari? Kalau belum pernah sampai hadis ini kepada masyarakat, kenapa kamu nggak mencarinya? Padahal mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, tangan sehat. Ya, begitu. Ini semua ada konsekuensinya. Kalau yang sudah sampai lalu buruk terus salatnya, itu akan dapat juga hukuman. Gitu. Dan salat wajib dijaga, ya. Dan salat sunnah mengikuti, ya begitu. Kalau tadi wa in fasadat faqad khaba wa hasira fa in taqasa min faridati syai'un qala rabbi azza wa jal unzur hal li 'abdi min at-tatawwu. Begitu. Ya. Jika terdapat satu kurangan pada salat wajibnya, Allah Ta'ala berfirman, periksalah apakah hambaku memiliki ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang. Ya, sunnah tarawehnya di bulan Ramadan, qobliyah ba'diyah, witir, tahajud, duha, ini akan
menambal kekurangan di wajib kita. Mungkin nggak khusyuk, mungkin masih salah, ada gerakan yang salah, bacaan yang salah, ya begitu. Makanya tetap sunnah-sunnah. Ya kalau dulu taraweh kita di masjid semangat, sekurang-kurang begitu lepas Ramadan jangan nggak sholat malam sama sekali, walaupun 1 rakaat ya. Ba'da sholat isya 2 rakaat, ba'da isya. Kalau memang sibuk banget 1 rakaat witir, tidur. Habis itu bangun subuh. Begitu. Hendaknya seperti itu. Bisa ya. Tapi nanti kita lanjutkan ba'da isya. Ya mudah-mudahan materi ini bisa berlanjut itu baru 1 poin itu insyaallah. Nanti boleh tanya jawab setelah isya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.